Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita memperingati tentang kebangkitan Yesus, dan kebangkitan Yesus ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kematian Yesus tanpa kebangkitan, maka tidak ada kemenangan. Kematian Yesus itu untuk mendemonstrasikan kasih Allah kepada kita. Melalui kematian Yesus kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi setiap kita. Allah begitu mengasihi sampai dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Tetapi kebangkitan Yesus itu mendemonstrasikan kuasa Allah yang terbesar. Di mana tidak ada satupun manusia yang setelah melakukan banyak mujizat itu bangkit. Tidak ada. Kita bicara Elia, kita bicara Elisa, kita bicara Petrus, kita bicara Paulus yang mereka pernah membangkitkan orang mati tetapi mereka sendiri tidak bisa bangkit. Cuman Yesus satu-satunya yang bangkit langsung atas kemauan Allah sendiri, di mana dia bangkit tidak dengan perantaraan manusia. Dan setelah dia bangkit pun dia tidak mengalami kematian lagi. Semua orang yang pernah dibangkitkan baik oleh Elia, Elisa, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri pun mengalami kematian. Cuman Yesus yang setelah dia bangkit, dia tidak mengalami kematian apapun. Dan waktu Yesus bangkit, yang Allah mau, sebenarnya tujuan Allah, kenapa Yesus harus mati dan bangkit, adalah satu. Allah kepengen memperbaiki hubungan manusia dengan dia kembali. Dosa yang turun, itu membuat Allah tidak bisa berhubungan dengan manusia secara langsung. Bukan Allah tidak mau, bukan Allah tidak ingin untuk berhubungan dengan manusia, tetapi dia tahu kalau dia berhubungan langsung dengan manusia, manusia akan mati. Karena Allah begitu, kemuliaannya begitu besar, begitu kuat, sehingga manusia tidak mungkin bisa menghadap Allah secara langsung. Itu tidak mungkin. Makanya waktu Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan kemuliaan Allah artinya, pertama, manusia itu rupanya punya loh. Waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka bisa untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Makanya waktu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka terbuka mata mereka dan mereka berkata apa? Kami telanjang. Kenapa pertama mereka tidak tahu kalau mereka telanjang? Karena ada kemuliaan Allah yang dalam diri manusia pada saat sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, kematian Yesus itu mau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa pada akhirnya terjadi begitu banyak ritual pada saat manusia jatuh ke dalam dosa? Karena hanya dengan darah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat itu Yesus belum mati. Makanya kalau kita kembali ke perjanjian lama, setiap berbuat dosa harus ada darah. Harus ada binatang yang dikorbankan. Tujuannya apa? Supaya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu pun tidak bisa secara langsung, ada pengantara. Jadi ada dua hal yang Tuhan mau perbaiki waktu Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama adalah mengalahkan maut, melepaskan manusia dari kuasa dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi yang pertama itu bicara tentang hubungan. Allah kepengen bahwa kita itu bisa kembali untuk berhubungan dengan Dia. Allah kepengen supaya manusia itu bisa kembali berhubungan seperti waktu zaman Adam dan Hawa. Makanya Allah harus menunggu. Bahkan kalau kita kembali ke kitab Kejadian, pertama manusia cuma menutup dirinya dengan daun. Tetapi Allah tahu itu tidak akan bertahan lama. Allah harus mengorbankan binatang untuk membuat pakaian buat manusia. Bahkan untuk membuat pakaian itu pun inisiatif Tuhan loh. Bukan inisiatif manusia. Untuk mengorbankan seekor binatang untuk diambil kulitnya, itu inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif manusia. Manusia hanya bisa menutup badannya dengan daun-daunan. Yang Tuhan tahu itu tidak akan bertahan lama. Harus ada yang dikorbankan.
Nah, kita akan melihat, coba kita buka di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi artinya, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Kita masih akan tetap hidup di dalam dosa. Justru waktu dia bangkit, dia menunjukkan bahwa maut, dosa tidak lagi berkuasa. Sudah selesai. Itu sebabnya cuman satu-satunya yang berani bilang waktu Yesus disalib, dia bilang, sudah selesai. Artinya memang semua sudah selesai. Yesus, pekerjaan Yesus di dunia sudah selesai. Masalahnya, kebanyakan kita itu masih lebih suka hidup dengan upaya kita. Seolah-olah kalau kita tidak berupaya, kita tidak melakukan sesuatu ritual yang karena kita sudah terbiasa, kita merasa untuk ketemu Tuhan itu kita harus melakukan sesuatu. Masakan misalnya gini, anak saya mau ke kamar saya, kan tidak mungkin ada ketukan. Kalau 4 kali ketuk, oh berarti Ebi punya masalah. Kalau 3 ketukan, oh Ebi pengen minta uang. Masa seperti itu? Enggak kan? Dia mau masuk ke kamar saya, bebas enggak? Bebas. Dia anak, dia punya privilege seorang anak. Dia mau masuk ke kamar saya, Daddy, Ebi minta uang. Dia akan dengan mudah. Beda kalau anak orang yang ke kamar saya. Iya dong. Dia harus mengetuk, tunggu sampai saya keluar. Dan dia mau minta sesuatu pun, dia harus mikir. Karena saya bukan bapaknya. Orang yang mau minta tolong sama saya, dia pasti akan bertanya dengan lebih sopan dan istilahnya ada seperti ritual kan. Tapi kalau anak, dia punya privilege. Dia bisa langsung meminta kepada bapaknya, dia punya hubungan dengan bapaknya, bahkan dia bisa telepon kapan saja kepada bapaknya. Artinya, itu yang Yesus kepengen lakukan. Kenapa dia harus mati? Karena dia memulihkan hubungan ini. Supaya kita waktu datang, kita tidak lagi datang menyembah Yesus karena ritual. Enggak. Tapi karena hubungan. Kita buka di Kolose 2 ayat 13. Mungkin akan banyak firman ya. Nah, Kolose 2 ayat 13 berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kalau dulu kita dibawa kuasa dosa, kita dibawa hukum Taurat, Yesus mengambil semuanya. Dan jelas dikatakan bahwa Dia memakukannya di kayu salib. Dan melepaskan semua hutang itu. Hanya Dia yang sanggup melakukannya. Karena itu, mari waktu kita melihat Tuhan, itu bukan lagi dengan ketakutan. Bukan lagi dengan gini loh, aduh, kira-kira Tuhan mau dengar doa saya enggak ya? Kira-kira Tuhan masih sayang saya enggak ya? Saya mau tanya deh sama Bapak Ibu, ada anaknya yang benar-benar nurut? Ada enggak? Enggak ya? Pasti ada bandel-bandelnya ya? Ada nakal-nakalnya ya? Ada ya? Pertanyaan saya waktu nakal, apakah kita tidak anggap anak? Waktu anak kita nakal dan bandel, apakah dia tidak kita anggap anak? Enggak kan? Tetap anak ya? Tetap anak. Tetap waktu dia kesusahan kita tolong enggak? Kita tolong. Apalagi Bapa di surga yang sudah memberikan semuanya.
Bahkan Yesus yang sudah menanggung semua penderitaan kita. Masakan untuk datang ke Dia aja kita harus susah-susah. Masakan Tuhan mau kita datang ke Dia dengan ritual-ritual seperti gini. Kalau anak datang ke kita ya, terus bilang gini, Bapak yang baik, tolong saya sedang kesulitan. Kira-kira kalau anakmu seperti itu, anak kita seperti itu, apa yang ada di pikiran kita? Salah minum obat. Ada yang salah dengan ini anak ini. Iya kan? Anak kita datang ke kita karena, Pak, tolong Pak, minta duit dong. Atau dia minta sesuatu. Karena dia tahu itu bapaknya. Dia mau minta, dia dengan enteng datang, meskipun mungkin baru 2 hari yang lalu dia buat kesalahan. Iya enggak? Terus apakah kita sebagai bapak terus, kamu siapa? Kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Makanya itu yang Yesus mau perbaiki. Hubungan kita dengan Dia. Dia mau perbaiki. Sehingga waktu kita datang, kita tidak lagi datang karena kita takut. Coba kita buka di Ibrani. Kita buka di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini bedanya. Kalau dulu kita di bawah hukum Taurat, itu zaman perjanjian lama. Jadi bisa bayangkan ya, setiap dosa harus ada korban. Kira-kira di sekitar bait Allah itu amisnya seperti apa ya? Selalu ada darah. Selalu ada darah yang tertumpah. Setiap orang mau datang, harus bawa korban. Dan itu juga kita tidak bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Ada perantara. Ada namanya imam besar. Jadi, waktu itu terjadi bisa dibayangkan. Wah, ini sama seperti misalnya kalau hari raya kurban. Bisa lihat berapa banyak yang dipotong, yang disembelih. Baunya di sekitar situ seperti apa. Itu yang terjadi. Makanya Yesus mau bahwa kita itu datang kepada Dia dengan penuh keberanian. Kita buka di Ibrani 7 ayat 24. Nah, tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya dan tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, Yesus, Dia yang jadi pengantara, sehingga kita itu tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita tidak lagi perlu mempersembahkan kurban. Karena itu sudah ditanggung Yesus waktu Dia mati di kayu salib. Nah, karena Dia sudah menebus setiap dosa kita. Artinya, kita kalau mau ketemu Dia bisa secara langsung kan? Bisa. Waktu Yesus mati, bait Allah terbelah 2. Tirai bait Allah itu yang menghubungkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu terbelah dari atas ke bawah. Artinya yang membelah itu bukan manusia pastinya. Itu bukan manusia. Waktu itu terbelah dari atas ke bawah. Allah mau bilang bahwa tidak ada lagi selubung di antara manusia dengan Allah. Kita bisa datang kepada Allah kapanpun kita mau. Kita bisa menghadap Bapa kapanpun kita mau. Sama seperti waktu anak kita mau ketemu kita, dia bisa datang kepada kita kapanpun dia mau. Itu yang Yesus mau perbaiki. Makanya kalau kita kembali ke kitab Kejadian,
Waktu manusia dibilang di situ ya, waktu manusia mendengar langkah kaki Allah berjalan-jalan di taman, mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka tahu mereka telanjang. Mereka tidak berani ketemu dengan Tuhan. Artinya sebelumnya berarti mereka bisa ketemu Tuhan? Bisa. Mereka bisa ngobrol dengan Tuhan? Bisa. Bisa. Itu yang Tuhan mau perbaiki. Hubungan manusia dengan Allah. Makanya dibilang sampai kita bisa menyebut dia sebagai Bapa. Ya kan? Kan tidak ada anak yang datang ke Bapa harus melakukan ritual. Tidak ada kan? Ada nggak? Kita menyuruh anak kita melakukan ritual kalau mau ketemu Bapak. Kamu boleh ketemu Bapak? Ingat, di depan sudah tertulis, hanya boleh jam 5 pagi sama jam 8 malam. Selebihnya tidak boleh. Ada seperti itu? Nggak ada ya. Itu kalau orang mau nagih di kantor ya, hanya bisa hari Selasa. Iya kan? Hanya bisa hari Kamis. Selebihnya tidak terima tagihan. Tetapi tidak halnya waktu seorang anak mau datang kepada bapaknya. Tidak ada. Kalau sampai masih terjadi seperti itu, yang saya ragukan adalah bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Itu nanti. Yang kedua, kenapa Yesus harus mati? Karena dia menjadi imam besar kita. Dia yang menggantikan imam besar di zaman perjanjian lama. Kalau di zaman perjanjian lama, tugas imam besar itu satu, menjadi perantara Allah dan umat. Makanya imam besar itu harus menjaga waktunya, harus benar-benar kudus. Karena waktu dia masuk ke dalam ruang maha kudus dan dia dalam keadaan berdosa, pada saat yang sama dia pasti mati. Makanya kalau di perjanjian lama itu imam besar itu selalu diikat dengan lonceng di kakinya. Selalu ada lonceng di kakinya. Jadi waktu dia jalan, loncengnya terdengar. Nah, orang yang di luar itu sudah pegang tali. Kalau sampai sekian menit, sekian jam, tidak ada suara, tinggal ditarik. Artinya dia sudah mati. Itu yang terjadi di zaman perjanjian lama. Ada lonceng di kaki. Jadi kalau masih kelincing-kelincing, oh masih hidup. Aman berarti. Dia akan jadi perantara. Tapi kalau sudah tidak ada lonceng itu, berarti sudah mati. Nah, bayangkan bagaimana mereka harus benar-benar hidup kudus. Tidak semua orang bisa ketemu dengan Tuhan. Tidak sembarangan orang bisa ketemu dengan Allah pada zaman itu. Tidak bisa. Karena dibatasi. Yang kedua, cuma imam besar yang bisa mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian. Tidak semua orang bisa. Ini salah satu alasan kenapa Tuhan menolak Saul sebagai raja, karena dia mencoba mempersembahkan kurban yang harusnya dilakukan oleh Samuel. Yang ketiga, menjaga kekudusan dan ritual ibadah di kemah suci. Keempat, mewakili umat di hadapan Allah. Nah, waktu Yesus menjadi imam besar, dia sudah melakukan semuanya. Coba Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Berkata begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi, Yesus, dia menjadi imam besar kita, menjadi pengantara antara kita dengan Allah, dan itu sifatnya kekal. Karena dia bangkit, dia kekal. Pemerintahannya pun kekal. Korban, yaitu dirinya sendiri, itu pun kekal. Darah yang dia curahkan adalah
darahnya sendiri, yang artinya itu pun kekal sampai selama-lamanya. Jadi waktu dia menghapus dosa kita, sifatnya kekal. Tetapi ini yang kita harus hati-hati. Waktu kita dengan Tuhan bukan berarti kita tidak dapat berbuat dosa. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tapi seharusnya kita tidak bisa tinggal lagi di dalam dosa. Itu bedanya. Bukan berarti kita ini sudah sempurna seperti Yesus ya, enggak. Kita masih dalam daging. Tetapi percayalah, Dia Allah yang setia. Dan kalau Dia bilang Dia mengampuni, Dia mengampuni. Kita aja, sebandel-bandelnya anak kita ampuni enggak? Ampuni ya. Emang dalam setiap hari, kadang-kadang dalam sebulan emang berapa kali sih anak tidak membuat kita jengkel? Pasti ada ya. Apakah setelah dia buat kita jengkel dan kita tidak mengampuni dia? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Yang berbeda adalah gini, perlakuan kita. Kalau dia tidak bisa dipercaya, kita tidak mungkin kasih pegang uang 10 juta. Benar nggak? Iya kan? Tapi kalau ada anak yang bisa dipercaya, kalau dia minta uang, kita nggak perlu bertanya lagi kan? Karena kita tahu dia bisa dipercaya. Tapi kalau yang tidak bisa, kita akan bertanya, uangnya buat apa? Buat ini. Minta berapa? 500 ribu? Enggak. Mami tahu 300 ribu cukup. Nah, 300 ribu. Kan seperti itu. Tapi apakah kita tidak mengasihi dia? Kita pasti tetap mengasihi. Karena dia anak. Kita akan tetap memberikan sekolah yang terbaik. Karena dia anak. Apalagi Bapa kita yang di surga. Makanya Yesus bilang ini, kalau kamu aja yang jahat tahu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Itu. Makanya waktu dia menjadi imam, dia sudah menyelesaikan semuanya. Apa yang harus menjadi tanggungan kita, diambil alih oleh Yesus. Apa yang harusnya kita terima, hukuman, diambil alih oleh Yesus. Supaya kita bisa datang menghadap Tuhan dengan hati yang murni. Kita menghadap Tuhan bukan lagi karena kita takut, tapi karena kita mengasihi. Kita pasti juga sebagai orang tua ya, akan bangga waktu orang bilang, ih anaknya nurut ya. Padahal bapaknya nggak galak, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena dia sadar dia dikasihi. Jadi waktu dia datang kepada papa, dia datang kepada mama dengan kasih. Beda nggak kalau seseorang datang kepada kita dengan ketakutan? Bisa dirasain nggak? Bisa ya? Jadi perasaan kita bangga nggak kalau anak kita datang karena dia takut? Kita pasti sedih. Kok anak saya datang dengan ketakutan ya? Kok mau minta uang sama papanya aja dia takut ya? Suruh adiknya misalnya gitu. Mintain uang dong sama papa. Aku takut ketemu papa. Kira-kira kita jadi orang tua sedih nggak? Sedih ya? Begitu juga dengan Tuhan. Dia tidak ingin kita datang kepada dia dengan ketakutan. Dia ingin kita datang kepada dia karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi dia. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita kehendak. Karena dia kepengen waktu kita datang dengan kasih. Kita datang karena kita memilih, aku mengasihi engkau Tuhan. Bukan dengan ketakutan. Kenapa kita datang ke Tuhan? Supaya kita selamat. Itu artinya masih ada ketakutan. Harusnya kita datang ke Tuhan bukan lagi perkara selamat atau tidak. Tuhan sudah bilang, sudah selesai. Isunya bukan lagi bicara keselamatan. Isunya bicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan.
Saya bilang ke anak-anak rohani saya, bilang gini, untuk kamu jadi kaya, kamu nggak butuh Tuhan. Setuju nggak? Ya, banyak orang kaya kan ya. Mereka kenal Tuhan? Belum tentu. Untuk kamu sukses, kamu nggak butuh Tuhan. Tapi untuk kamu melakukan kehendak Tuhan, jelas kamu butuh Tuhan. Jelas. Karena kita hanya bisa melakukan kehendak Tuhan waktu kita punya hubungan dan kita tahu perintahnya. Ya enggak? Sama seperti anak buah. Saya nggak butuh bos, saya tahu bagaimana cara menjalankan perusahaan. Satu kali waktu berbuat salah, bos bilang apa? Kenapa kamu nggak pernah datang ke saya? Kenapa kamu nggak pernah nanya ke saya? Kamu menjalankan perusahaan dengan seenaknya sendiri. Dipecat nggak? Iya kan? Seperti itu. Kenapa kita butuh Tuhan? Karena untuk melakukan kehendak Tuhan, memang jelas kita butuh. Sama seperti kita di kerjaan. Untuk bisa menjalankan kehendak bos, ya kita butuh bos, kita harus dekat dengan bos, kita harus tanya sama bos, kita harus ngobrol sama bos. Baru kita bisa menjalankan perusahaan itu dengan baik. Bisa kita jalankan sesuai dengan keinginan bos kita. Iya kan? Begitu juga dengan Tuhan. Yang menjadi isu bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Menjadi isu adalah apakah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan, kita butuh Tuhan. Itulah yang Yesus mau, makanya dia harus mati supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan, karena kita selalu punya hubungan dengan Dia. Kita rindu untuk membangun hubungan kita dengan Dia. Dia yang selalu mendoakan dan menjadi pengantara kita. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah dosaku. Dan itu di dalam nama Yesus. Karena nama itu yang membuat Allah tahu bahwa ya, kamu layak. Bukan karena kita layak. Tapi karena Yesus yang melayakkan kita. Tidak ada satupun perbuatan kita yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Tidak ada. Hanya darah Yesus. Hanya oleh pembenaran dari Yesus yang membuat kita layak. Itu sama seperti kalau kita ujian kita dapat nilai 3 dan dirubah jadi 8. Nilai 3 kita mah nggak layak lulus. Ya kan? Tapi waktu kita dibenarkan, kita jadi layak. Tapi bukan karena kita layak, tapi karena kita dilayakkan. Itu berbeda. Nah, makanya Yesus yang terus-menerus menjadi pengantara bagi kita di hadapan Allah. Sehingga kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi akan sangat sulit bagi kita. Dan ini hanya akan jadi pengetahuan kalau kita sendiri tidak pernah punya pengenalan kita pribadi dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya pengalaman kita pribadi dengan Tuhan. Karena pengalaman kita dengan Tuhan itu bukan bicara tentang perasaan. Pengalaman dengan Tuhan itu nyata bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti kita dengan pasangan kita. Kenapa kita bisa tahu dia setia? Apa karena perasaan kita? Enggak kan? Karena kita hidup bersama dan kita punya pengalaman bersama. Itu yang Tuhan mau. Makanya kalau kita coba buka di 1 Tawarik 28 ayat 9. Saya suka ayat ini. Daud berkata gini kepada Salomo, "Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya." Nah, kata kenallah ini sama dengan kita buka di Daniel. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32 berkata gini, "Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Nah, sebenarnya kalau kita lihat di
bahasa aslinya, kata-kata yang dipakai, kata kenal itu adalah yaudah, yang artinya to know by experience. Jadi mengenal dengan pengalaman. Sehingga kita bisa menceritakan. Kita nggak mungkin bisa menceritakan tentang Tuhan kalau kita tidak punya pengenalan. Sama seperti gini, obat sakit kepala banyak merek ya. Merek A, B, C, D, E. Misalnya gitu, ada 5. Kalau kita tidak pernah sakit, kalau kita, misalnya kita tidak pernah sakit kepala nih, terus orang datang, obat sakit kepala apa yang bagus ya? Ini bagus, A bagus, B bagus, C bagus, D bagus, E juga bagus. Tapi coba kalau orang yang pernah sakit kepala dan dia misalnya pakai yang C, sembuh. Kalau misalnya ada yang datang, kira-kira yang disodorin yang apa? Yang C kan? Kenapa? Karena saya sudah coba yang A, yang B, yang D, yang E, saya nggak sembuh. Tapi saya pakai yang C, saya sembuh. Benar nggak? Kita kalau merekomendasikan dokter juga seperti itu kan? Nah, kalau kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, pede nggak kita ngomong Tuhan itu baik? Kita bisa menceritakan secara pengetahuan, tapi kita tidak bisa membuktikan dengan pengalaman kita. Tapi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan dengan mudah menceritakan Tuhan. Dan dia akan mudah untuk bersaksi. Karena apa? Saya punya pengalaman dengan Tuhan yang bisa saya ceritakan. Dan itu tidak mungkin bisa dibantah oleh orang. Itulah sebabnya Paulus bilang, kita surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, tidak mungkin dia membiarkan hidupnya tinggal di dalam dosa. Itu tidak mungkin. Karena kita tidak mungkin mau menyakiti hati Tuhan. Nggak mungkin. Nah, karena itu saya mengajak salah satu core value dari SMCC adalah experiencing God. Artinya kita harus mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Jangan hanya kenal Tuhan dari apa kata orang. Jangan hanya kenal Tuhan dari pengetahuan kita. Apakah itu penting? Penting pengetahuan yang kita punya supaya kita jangan tersesat. Pengalaman itu akan mengkonfirmasi bahwa memang Tuhan itu baik. Bahwa memang Tuhan itu ada. Bahwa memang Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang dalam hidup kita. Bahwa memang Tuhan sayang sama kita. Yang membuat waktu kita datang kepada Tuhan, walaupun kita mengalami pencobaan apapun, kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa. Karena kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat Petrus berbeda dengan Yudas. Karena Petrus punya hubungan yang dekat dengan Yudas. Kalau kita baca di Alkitab, dibuka waktu Yesus mencari murid pertama, itu dia juga menggunakan waktu mereka pergi menangkap ikan. Yesus tanya, kalian dapat ikan? Enggak, tebarkan jalamu. Mereka dapat. Setelah Yesus bangkit, kalau kita buka di Yohanes 21 ayat 6, Yesus kembali bertanya hal yang sama waktu murid-muridnya kembali melaut. Kalian menemukan ikan? Tidak Tuhan, tebarkan jalamu ke kiri. Petrus bilang apa? Aku pernah dengar suara ini. Ini Tuhan. Makanya dia lompat dan dia berlari kepada Tuhan. Karena apa? Jelas, karena dia pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya dia kembali kepada Tuhan. Dia bilang, aku kenal suara ini. Kenapa dia bisa kenal? Karena dia pernah punya hubungan. Kalau orang tidak punya hubungan, gak mungkin bisa kenal. Hanya orang yang punya hubungan yang bisa bilang, saya kenal. Dan kalau kita bilang kita kenal, kan bukan gini, misalnya saya sama Kojem. Kojem, si A ngomong kenal Kojem. Si A yang mana ya? Kok saya lupa ingat ya? Yang tinggi kok, yang ganteng gitu loh, yang putih. Yang mana ya? Itu artinya nggak dekat. Iya dong. Kalau dekat gitu saya bilang, Kojem kenal si A nggak? Oh kenal. Kenal, dia sering telepon saya, dia sering bangun hubungan dengan saya. Itu namanya kenal kan? Jadi kenal, itu artinya kita punya hubungan yang dekat. Bagaimana kita bisa bilang kita kenal Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Tidak mungkin. Mari kita tutup mata. Terima kasih Bapa.
buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memimpin kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Bapa, hamba minta dan hamba mohon Engkau yang mengajarkan setiap anak-anak-Mu dan memberikan mereka pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, sehingga mereka menjadi kuat dan mereka tahu bahwa Engkau ada dalam hidup mereka, bahwa Engkau selalu menyertai mereka dan tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan mereka Tuhan. Bukan Engkau yang meninggalkan kami, tetapi kami yang sering meninggalkan Engkau Bapa. Kami yang sering menjauh daripada-Mu. Ampuni kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, sebagian kecil dari apa yang kami punya, untuk merefleksikan ucapan syukur kami kepada Engkau. Betapa Engkau sudah mengasihi kami. Betapa Engkau sudah memberikan semuanya buat hidup kami. Engkau memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.